Halo semuanya, balik lagi sama gue Arif Daniarsyah di Radio Alam Lain. Pada kesempatan kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah seram yang pernah terjadi di suatu desa. Dan ini merupakan kisah nyata. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung saja gue ceritain. Begitu ayah pulang, aku langsung nanyain perihal pemakaman Mbak Sum. Ayah cuma melihat aku dengan tatapan selidik. Beliau cuma berucap, "Hus, gak pantas ngomongin orang yang sudah gak ada." Dan akhirnya aku gak dapat info apapun dari bapak. Kemudian, aku kepikiran soal Adi. Aku bela-belain nyari Adi di rumahnya. Dan akhirnya kita bertemu di lapangan. Dia lagi main bola sama yang lainnya. Aku pun ikut main bola dan setelah main bola, aku menanyakan soal itu. Adi dan yang lainnya cuma diem-dieman. Gak ada satupun dari mereka yang mau cerita. Dan akhirnya aku pulang dengan kecewa. Aku coba hitung lagi kapan tanggal kematian Mbak Sum. Dengan kejadianku waktu bertemu beliau di jembatan samping pemakaman. Aku masih gak habis pikir. Kalau Mbak Sum udah gak ada 1 bulan yang lalu yang aku temuin waktu itu siapa dong? Singkat cerita, waktu berjalan dengan cepat. Dan aku bertemu dengan Adi lagi. Dia lagi sama teman-teman sekolahnya, ngopi di warung dekat alun-alun di sini. Aku ngabisin banyak waktu buat ngobrol sama dia. Sampai akhirnya dia menyeletuk. "Kamu masih penasaran kenapa aku gak mau ngomongin soal Mbak Sum?" Otomatis aku kaget. Ya udah lama aku gak tertarik lagi sama hal itu. Dan udah meyakini mungkin aku salah lihat waktu itu. Tapi pertanyaan Adi terlalu menggiurkan untuk aku tolak. Jadi aku bilang, "Iya, aku masih penasaran." Adi ngelihat sekeliling, kayak mau bicarain rahasia negara. Kemudian dia ngeliatin aku sambil setengah berbisik, "Mbak Sum jadi pocong, bro." Dengar hal itu, yang pertama kali aku ucapin cuma, "Astagfirullah, lu jangan ngaco deh." Ucapku gak percaya. Adi nyanggah ucapanku dan bilang kalau 40 hari setelah kematian Mbak Sum di desanya diteror oleh pocong yang menyerupai wujud Mbak Sum. Di sini aku cuma diam dengerin Adi ceritain semua informasi dan pengalaman dari semua warga kampung yang melihat dengan mata kepalanya sendiri. Sampai di sini aku bakal ceritain apa yang ada didengar dari semua warga kampung yang dihebohkan dengan teror pocong selepas maghrib. Adi masih terlihat takut, terdengar dari suaranya yang pelan-pelan. Seolah-olah apa yang dia cerita ini bakal ngejar dia kalau dia cerita ke seseorang. Aku semakin penasaran. Singkatnya, Adi cerita kalau sebelum Mbak Sum meninggal,
beliau sempat sakit keras. Nah, di sini Adi juga nggak tahu karena dia nggak ikut menjenguk. Yang jenguk cuma ibu-ibu atau tetangga sekitar. Masalahnya rumor yang ada didengar sakitnya Mbak Sum itu nggak umum, alias ganjil. Kalau dia dengar dari ibu dan ayahnya sendiri, di mana dia curi dengar, waktu mereka ngobrol, Mbak Sum itu dikirimi santet oleh seseorang. Tapi orang tua Adi sendiri nggak mau ambil spekulasi jauh. Yang jelas waktu melihat muka ibunya, menceritakan wajahnya antara ngeri dan syok. Anak-anak tetangga juga ramai ngomongin Mbak Sum. Mereka penasaran dengan apa yang menimpa beliau. Tapi waktu itu udah gak boleh ada yang menjenguk lagi. Rumahnya kayak sengaja ditutup dan gak ada yang boleh menjenguknya. Cerita yang paling jelas yang Adi tahu dari kondisi Mbak Sum datang dari Bu Umi, tetangga Mbak Sum sendiri, yang kebetulan punya warung. Waktu Adi lagi nongkrong, kebetulan Bu Umi lagi cerita dengan tetangga yang lain. Di sini Adi mendengar jelas Bu Umi bilang kalau wajahnya Mbak Sum aneh. Di seluruh wajahnya menghitam dan kondisi matanya melotot. Gak cuma itu, bagian tubuhnya yang lain juga gak kalah hitam. Ada luka semacam melepuh dan dipenuhi dengan nanah. Mbak Sum cuma meraung menahan sakit. Semua orang yang melihat katanya gak bisa ngomong apa-apa lagi. Kayak semacam shock gitu melihat hal yang seperti ini di keluarga Mbak Sum. Keluarga Mbak Sum sendiri juga gak bisa berbuat apa-apa. Kabarnya mereka sudah sempat memanggil orang pintar. Dan anehnya, beberapa orang pintar yang baru datang dan melihat rumahnya, ada yang langsung balik dan bilang kalau dia gak mampu. Ada yang sempat masuk, tapi kemudian pamit, katanya dia gak bisa berbuat apa-apa. Dan yang kabarnya sampai ada yang didatengin dari luar kota, cuma menggeleng gak mau. Keluarga akhirnya menyerah dan mulai pasrah. Hampir semua tetangga yang sudah berkeluarga tahu hal itu. Tapi mereka sepakat gak bongkar rahasia ini, terutama agar orang luar kampung gak tahu. Tapi yang namanya mulut orang-orang, kita kadang berita seperti ini menyebar begitu cepat. Di sini aku jadi mikir, apa jangan-jangan ayahku juga tahu soal ini, dan ibu juga harusnya tahu. Tapi mungkin mereka nggak mau ceritain ke aku. Jujur aja, waktu Adi cerita, bulu kuduku merinding, padahal hari masih siang. Aku gak tahu kalau ada kejadian seheboh ini di desa tetangga. Tepat setelah setengah bulan kurang lebih Mbak Sum menderita, akhirnya keluarga mengatakan beliau meninggal. Di sini Adi bisa lihat sendiri ada yang aneh dengan pemakamannya. Rumahnya ditutupi oleh kain hitam, sementara warga cuma bantu seadanya menyiapkan pemakaman. Adi sendiri cuma bantuin motongin bambu, sementara dia melirik ke sana kemari memperhatikan gelagat keluarga yang mulai masang kembang. Di sekeliling rumah saat itu sekitar jam 4 sore. Tapi langit sudah gelap dan suasananya sangat gak enak.
Jenazah dibawa ke pemakaman jam 5 kurang, diiringi oleh warga sekitar. Dan kemudian tiba-tiba Adi dan pemuda-pemuda lainnya dicegah untuk ikut. Padahal niatku cuma ingin bantu, kata Adi. Tapi hampir semua orang dewasa wajahnya pucat. Akhirnya pemakaman dilangsungkan tertutup. Cuma warga dan orang dewasa yang ikut. Di sini Adi dengar sendiri dari Mas Prima sepupunya yang kebetulan boleh ikut. Mas Prima cuma bilang, untung kamu gak ikut. Adi kaget terus tanya, katanya sempat ada yang pingsan sekitar 4 orang. Mas Prima cuma diam beberapa menit sambil menghisap rokok yang ada di tangannya. Pingsannya mereka karena gak kuat melihatnya, Mas. Mas Prima melirik Adi, wajahnya tegang. Sudah, gak pantas ini diceritakan. Tapi Adi tahu, mereka pingsan waktu melihat jenazah Mbak Sum. Mulai dari sini semuanya dimulai. Aku bakal ceritain dari sudut Adi yang bercerita waktu dia dengar dari semua tetangganya. Karena terornya sendiri cuma ada di kampungnya Adi. Bu Umi adalah pemilik warung sekaligus tetangga dari Mbak Sum. Rumahnya sendiri hanya berjarak oleh gang kecil. Sedangkan warungnya tepat di seberang jalan di samping lapangan voli. Setelah acara tahlilan yang dilaksanakan di rumah Mbak Sum, setelah sholat isya, ya Bu Umi membuka warungnya. Beliau biasanya menyajikan kopi untuk tetangga atau orang yang sekedar ingin cari angin. Tapi malam itu suasananya lain. Gak pernah Bu Umi merasakan kondisi sesepi ini di desanya. Dia cuma duduk sambil melihat jalanan yang kosong. Kemudian firasatnya tiba-tiba gak enak. Bu Umi merasa malam ini seharusnya dia gak buka. Benar saja. Setelah beberapa saat merasakan hati dan pikirannya yang gak tenang, sekarang dia mencium aroma kembang Kamboja. Kembang Kamboja sendiri baunya tipis, nyaris tidak berbau. Tapi kali ini baunya tercium menyengat. Yang dilihatnya kesana kemari mencari dari mana asal bau ini muncul. Jalanan masih sepi, sementara angin dingin malam berhembus. Masih jam 8:30 tapi suasana nyaris seperti jam 12 malam. Sampai akhirnya Bu Umi mendengar suara seseorang memanggil dan suaranya merintih kesakitan. Bo. Bu Umi tahu pemilik suara ini. Beliau juga tahu di mana suara ini terdengar. Tapi hati dan pikirannya mencoba menolak. Sementara suara itu memanggil terus-menerus. Bo, iki aku, Bo. Setelah perang batin, Bu Umi akhirnya berbalik. Dilihatnya sosok yang memanggilnya berdiri di depan pintu warung. Seketika itu Bu Umi cuma bisa berucap istighfar sambil menutup matanya rapat-rapat. Karena apa yang dia lihat benar adanya. Itu adalah Mbak Sum, tapi dengan wujud pocong. Samar Bu Umi masih mendengar sosok yang menyerupai Mbak Sum berbicara. Bo, tolong Bo. Bu Umi masih menutup matanya sambil mulutnya memanjatkan ayat-ayat Quran.
dan suaranya tidak mau hilang. Suaranya terus meminta tolong, dan dengan keberanian yang tersisa, Bu Umi melihat Mbak Sum masih berdiri di situ. Sudah Mbak Sum, kamu sekarang sudah beda alam. Pulang ya Mbak, pulang. Tapi seperti tidak mengindahkan permintaan Bu Umi, sosok itu masih berdiri di tempatnya. Tolong, Bo. Bu Umi tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sampai akhirnya Bu Umi mungkin mengingat kenapa Mbak Sum menemuinya. Maaf ya Mbak, kalau saya ada salah. Sekarang saya sudah maafin kamu. Pulang ya Mbak, pulang ke asalmu. Tepat setelah Bu Umi mengatakan itu, pocong Mbak Sum pergi malam itu juga. Bu Umi menutup dagangannya dan segera pulang. Namun Bu Umi belum menceritakan ini ke semua warga dan keluarga Mbak Sum, karena hampir sebagian orang nanti akan mendapat gilirannya sendiri. Gimana perasaan lo? Ada yang ingin disampaikan setelah mendengar episode ini? Terima kasih juga sudah berkenan mendengarkan episode ini. Gua harap lo suka dengan cerita ini.